Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wa la yarhaqu wujuhahum qataru wa la dhillah ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pemirsa yang dimuliakan Allah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali bertemu dalam rangka untuk kajian pada Kamis malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita, kemudian memuliakan apa yang kita lakukan, dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusannya kita, memberikan kesehatan kepada kita, kemudian dan insyaallah kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salat dan salam marilah kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita akan berusaha untuk membahas terkait masalah wara. Di dalam kitab Min Muqawimat Nafsiyah Islamiyah, di situ ada pembahasan atau sebab yang bercerita yang berkenaan terhadap wara dan meninggalkan syubhat. Sebagai seorang muslim, tentu kita diperintahkan oleh Allah untuk tunduk dan patuh kepada syariat, kemudian taat kepada syariat, kemudian melaksanakan semua yang disyariatkan Allah kepada kita, dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah kepada kita. Maka tidak mungkin bagi kita seorang muslim lepas dari hal demikian. Karena apa? Karena kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian nanti kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia ini. Apakah kita taat kepada Allah di dunia, atau malah kita menjadi orang-orang yang tidak patuh, tidak tunduk kepada Allah, senantiasa mengerjakan keburukan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Pemirsa, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tentu karena aktivitas kita ini semuanya terikat dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, tentu kita mesti menjadi orang yang berhati-hati dalam menjalankan kehidupan kita ini, menjalankan amal kita, aktivitas kita. Jangan sampai amal kita itu termasuk amalan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk amalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sebagai seorang muslim yang memiliki akal, kita dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wahyu, maka akal itulah yang akan mendalami, yang akan meneliti, yang akan memahami wahyu Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berada dalam kehidupan ini dituntun dengan wahyu yang dibenarkan oleh akal kita, kemudian kita laksanakan semua yang diperintah, kemudian kita menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'an sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk bagi seluruh manusia. Sehingga ketika kita mau melakukan aktivitas, tentu kita harus
merujuk kepada petunjuk yang diturunkan oleh Sang Pencipta manusia itu sendiri, yakni Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita beriman kepadanya, dan tentu kita merasa diri kita senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diikuti oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita berbuat sesuatu sampai kita bersembunyi ke lubang semut pun, maka pasti Allah akan mengetahui apa yang kita lakukan. Jangankan hal itu, apa yang ada terbesit dalam hati kita, semuanya pasti akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Maka seorang muslim dia akan waro, dia akan berhati-hati dalam melaksanakan amalan, dan amalan itu sejatinya orang yang beriman, dia akan senantiasa mengerjakan amalan yang akan mengantarkan dia menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Bukan amalan yang dirandasi dengan riya atau sum'ah. Ketika kita beramal, maka tentu yang harus kita perhatikan terlebih dahulu adalah niat kita. Karena inamal a'malu bin niat, sungguh amal itu tergantung dengan niatnya. Maka ketika kita beramal, orang lain tidak mengetahui niatnya kita. Walaupun secara fisiknya kita dilihat oleh orang untuk beribadah, rajin beribadah, rajin takarub kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi manusia, saudara kita, anak dan istri kita, semuanya tidak pernah mengetahui apa yang ada di hati kita, apa yang kita niatkan. Maka ketika kita beribadah, kita menjalankan aktivitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niatkanlah semuanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan mencari keridhaannya manusia, tetapi kita beribadah dengan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Dalam hadis juga disampaikan oleh Rasulullah bahwa banyak sekali orang yang beramal, dia menjadi seorang syahid, kemudian dilempar oleh Allah ke neraka. Lantaran apa? Lantaran dia ingin dilihat oleh kawan-kawannya, para sahabatnya, sebagai seorang pemberani di medan perang, kemudian syahid, tetapi syahidnya tidak mengantarkan dia menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam hadis pun juga disampaikan oleh Allah, banyak orang yang alim, para ulama yang dilemparkan oleh Allah ke nerakanya. Karena apa? Karena dia menuntut ilmu, dia menjadi orang yang berpengetahuan, dia menjadi seorang ulama, itu karena ingin dihormati, ingin diberikan kehormatan oleh orang lain, bukan karena ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia berilmu untuk mendapatkan keridhaan dari manusia. Dikenal sebagai ulama yang hebat, dikenal sebagai ulama yang alim, tetapi niatnya tidak berdasarkan karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya. Kemudian juga ada disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis juga, ada orang yang dermawan, dia rajin berinfak, dia rajin bersedekah, kemudian menunaikan dan memberikan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia dilemparkan oleh Allah ke neraka. Kenapa? Karena dia berinfak, dia beramal, dia menyumbangkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mendapatkan gelar dermawan dari manusia. Walaupun aktivitas yang dilihat oleh manusia adalah aktivitas ibadah, tetapi niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah melemparkan dia ke neraka, bukan ke surga. Sehingga kaum muslimin jemaah pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dengan melihat apa yang digambarkan oleh baginda Rasul dalam hal ini, tentu kita lebih berhati-hati.
Walaupun secara fisik kita dilihat kita melakukan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun niat kita bukan karena Allah taala, maka kita takut nanti ketika kita dihadapkan oleh Allah di padang mahsyar, kemudian dilihat oleh orang-orang, kemudian dibacakan amal kita, diperlihatkan amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata amal kita tidak seberapa. Amal kita hanya sedikit. Kenapa? Ketika kita beribadah kepada Allah lantaran bukan niat mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi dengan niat mencari keridhaan manusia. Maka oleh karena itu, ketika kita melihat hal ini, tentu takut bagi kita. Sehingga kita harus senantiasa memperbaharui niat kita. Apa niat kita? Menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu, menjadi seorang ulama, menjadi seorang dokter, menjadi seorang pedagang, pegawai dan sebagainya. Apa yang kita niatkan dalam beramal itu? Apakah niat itu hanya beramal ingin mendapatkan prestise dari manusia, atau kita ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Maka wajib bagi kita untuk menitik beratkan dalam diri kita ini adalah sifat waro. Karena lillazina ahsanul husna wa ziyadah wa la yarhaqu wujuhahum qataru wa la zillah. Allah menyampaikan orang-orang yang mengerjakan amal soleh itu, yang mengerjakan kebaikan itu, mereka akan diberikan kebaikan, dibalasi kebaikan oleh Allah berupa surga dan tambahannya. Maka ketika kita berbuat baik, tentu amalan kita juga baik, niat kita juga baik, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Tujuan kita adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang akan mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah dan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya. Akan tetapi ketika kita menjadi seorang muslim, kemudian kita lahir menjadi seorang muslim, orang tua kita muslim, kemudian kita tidak memahami hakikat kita selaku manusia, tidak memahami hakikat kita selaku makhluk Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita salah dalam melaksanakan amal. Seharusnya apa? Ketika kita menjadi seorang muslim, dilahirkan menjadi seorang muslim, ini merupakan nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak di luar sana mereka itu berusaha mati-matian mencari hidayah. Mereka berusaha meneliti Al-Qur'an, meneliti alam semesta, sehingga baru mereka ketemu dengan hidayah. Sementara kita dilahirkan dalam keadaan mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita tidak menjadikan nikmat itu, tidak mensyukuri nikmat itu dengan sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka prosesnya adalah ketika kita dilahirkan menjadi seorang muslim, maka kita pahami itu iman kita, pahami itu Islam kita. Sehingga apa? Ketika kita menjadi Islam, bukan Islam yang katanya Islam KTP, tetapi kita menjadi Islam yang kafah, Islam yang akidah kita tertanam tancap kuat kokoh dalam hati kita. Kemudian kita Islam dengan beramal, menjalankan semua yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala secara kafah dengan menerapkan amalan Allah, amalan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kemudian ketika kita berbicara tentang wahra, juga disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah. Keutamaan orang-orang yang memiliki ilmu itu lebih baik dari keutamaan beribadah. Maka kalau ada orang yang ahli ibadah tanpa memiliki ilmu, maka lebih utama lagi orang yang berilmu. Namun kata Rasulullah SAW bahwa khairu dinikumul wara, maka sebaik-baik kalian dalam beragama adalah mereka yang wara, mereka yang berhati-hati. Apa itu wara? Kalau kita lihat bagaimana pendapatnya Imam Ibn Taimiyah,
Dalam kitabnya Majmu' Fatawa disampaikan bahwa waro itu adalah meninggalkan sesuatu yang akan mengantarkan kepada mafsadat, kerugian akhiratnya. Sehingga apa? Kita berhati-hati ketika kita melaksanakan aktivitas itu, takut kita akan mengerjakan sesuatu yang memberikan mudarat kepada kita, mafsadat kepada kita, atau sesuatu itu akan mengantarkan kepada haram. Karena jelas kata Rasulullah SAW, innal halala bayyin wa harma bayyin. Halal itu jelas, kemudian haram itu jelas, kemudian di antara keduanya ada sesuatu yang mutasyabihat, ada sesuatu yang syubhat. Maka orang yang waro, bahwa dia itu menjalankan yang diperintah oleh Allah, kemudian dia meninggalkan yang diharamkan oleh Allah, kemudian dia juga meninggalkan sesuatu yang belum jelas hukumnya. Dia meninggalkan sesuatu yang belum jelas hukumnya karena takut bahwa apa yang ia lakukan itu, apa yang ia makan itu akan dimintai tanggung jawab oleh Allah SWT. Ternyata itu merupakan sesuatu yang diharamkan. Makanya ya, jangankan kita meninggalkan yang haram, yang syubhat saja para sahabat itu mereka tinggalkan. Maka kita diajarkan untuk meninggalkan sesuatu yang syubhat, yang belum jelas ketentuannya, yang belum jelas hukumnya. Bagaimana dulu ketika kita pernah mendengar sejarah bagaimana ayahnya Imam Abu Hanifah itu, beliau itu mendapatkan buah-buahan yang jatuh. Ya kan, yang kalau kita lihat secara fikih bahwa buah-buahan yang jatuh itu adalah satu yang boleh kita makan tanpa kita minta persetujuan, minta izin kepada orang yang punya buah itu, orang yang punya pohon itu. Tapi karena sudah saking laparnya dimakan buah yang jatuh itu, kemudian merasa bersalah. Kemudian dicarilah siapa yang memiliki pohon itu, siapa yang memiliki buah itu, kemudian ketemulah dan minta maaf, minta keridhoannya atas buah yang dimakan tadi, bukan buah yang dibatang tapi buah yang jatuh tadi. Kemudian apa yang dibalas oleh Allah SWT? Dia dinikahkan oleh pemilik kebun tadi, kemudian lahirlah seorang imam yang soleh, Imam Abu Hanifah. Jadi guru-gurunya para imam mazhab itu. Kemudian kaum muslimin jamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Ketika kita beriman kepada Allah, maka wajib bagi kita tunduk taat dan kita wajib waro' di dalam hal itu. Sehingga lisan kita terjaga, perbuatan kita terjaga, apa yang kita sampaikan itu semuanya tidak lain kecuali kebenaran. Kemudian apa yang kita lakukan tidak lain itu adalah sesuai dengan yang dituntun oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga orang yang waro', dia ketika dia diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan syariat Allah SWT, ia sambut dan ia perjuangkan. Kemudian orang yang waro' itu adalah ketika dia dilarang oleh Allah SWT untuk melakukan sesuatu atau memakan sesuatu, maka dia akan tinggalkan, maka dia akan jauhi sejauh-jauhnya. Kemudian sesuatu yang dirasakan akan mengantarkan kepada neraka atau mudaratnya, maka dia akan meninggalkannya walaupun dia belum tahu itu jelas hukumnya atau hukumnya halal atau tidak. Ya mungkin demikian yang dapat kita sampaikan terkait masalah waro' dan meninggalkan syubhat ini. Sehingga apa? Sehingga kita hati-hati dalam beramal, hati-hati dalam menjaga lisan kita. Maka kita wajib menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan kita. Kemudian kita juga wajib mencontoh apa yang telah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah dalam rangka untuk menegakkan din ini dan beramal ini dengan penuh kehati-hatian karena takut akan azab dan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.